Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Rasulullah bahwasanya siapa kita menghidupkan sunnahnya maka kita mencintai Rasul, dan siapa kita mencintai Rasul, Rasul mengatakan kana ma'i fil jannah, orang tersebut akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam yang penuh berkah ini, di hari Selasa malam Rabu, di musola Al-Ikhlas, di majlis Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita rezeki untuk melangkahkan kaki, di mana tadi membaca ratib Al-Atos. Mudah-mudahan keberkahan selalu. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan salawat ini luar biasa ajaib salawat ini? Kenapa? Karena sesaat kita akan menemui ajal di akhirat nanti yang kita perlu, kita butuhkan salawat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati DKM Musola Al-Ikhlas, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dan kepada Ustaz Aput dan kepada Ustaz Irfan, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dan kepada antum semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikabul hajat, dimudahkan segala urusan, dan selafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Husnudzan, berbaik sangka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada cermin. Andai kita melihat diri kita di cermin, seolah kita ada dalam cermin itu. Nah, kebaikan itu ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Sayyidina Muhammad SAW, akhlak Rasulullah, basyarun lakal basyar, dikatakan Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa. Berarti luar biasa Rasulullah SAW. Sehingga andai kata kita mengetahui kebaikan itu, sehingga seorang itu mendapatkan kedudukan al-muhsinin, sampai-sampai menjadi aulia. Karena apa? Karena husnudzan, karena hatinya baik. Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik perbuatan seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, yang berhati baik. Jadi kita hidup akan menemui mati, begitu akhir hayat husnul khatimah, husnul khatimah. Sampai dikatakan ketika khatim, ketika kita ini meninggalkan dunia ini, husnul, dalam keadaan ihsan, dalam keadaan baik. Allah jadikan bintang-bintang di langit. Allah jadikan bintang-bintang di langit. Kita husnudzan. Coba kita suudzon, bintang akan jatuh ngahampiri kita, nibanin kita. Nah, kita suudzon berarti. Tapi kalau kita melihat terang cahaya bintang itu berkah luar biasa, menyenangkan mata, husnudzan. Kita melihat segala sesuatu berdasarkan apa? Karena ikhlas. Karena kita dalam ibadah selalu istiqamah. Subuh salat berjamaah terus, zuhur salat berjamaah terus, maghrib terus, isya terus, asar. Dan dengan istiqamah dalam melaksanakan ibadah Allah perintahkan, berarti kita husnudzan lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Jadi Allah menentukan di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan, akhlakul basyariyah, sehingga kita menjadi seorang yang Allah sebut di Al-Qur'an itu al-muhsinin, seorang mendapatkan derajah di sisi Allah, orang yang baik. Jadi nggak sembarangan orang hidup, nggak bisa sembarangan orang hidup. Subuh nggak mau sholat subuh, zuhur nggak mau sholat zuhur, asar nggak mau sholat asar, maghrib nggak mau sholat maghrib, isya nggak mau sholat isya. Wa na'udzubillah, kadang laki-laki Jumat nggak mau sembahyang Jumat. Nah, kenapa itu sebabnya? Dia nggak paham, dia nggak ngerti. Andai kata satu masjid 100 orang kumpul di masjid, salat Jumat 40 orang. Dia nggak ngerti langkah kaki mereka ke masjid. Sedang dia orang celungak-celunguk nggak mau ke masjid. Akhirnya di akhirat mungkin kakinya patah. Mungkin Allah perhitungkan kerugian. Allah dapatkan rugi. Kenapa? Karena itu kewajiban setiap mukmin untuk yaumul Jum'ah, di hari Jumat mengerjakan sembahyang Jumat. Wa ila safar, kecuali musafir, kecuali dalam perjalanan jauh. Yang ada hitungan itu jumlah musafir 80 kilo lebih. Di sana itu Rasulullah SAW sebagai pedoman kita dalam apa segala sesuatu amal. Berarti amal kebagi dua, Bib. Syarul amal wa khairul amal. Amal yang baik dan amal yang buruk. Apa fadilah amal paling utama di dunia ini, Bib? Salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, karena Allah wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa di sana ayat itu menunjukkan Sayyidina Muhammad, Bib? Kok menunjukkan Rasulullah, Bib? Sedang tidak disebut nama Muhammad misal. Kenapa? Enggak usah masalahkan nama. Karena di antara Rasul Allah yang Allah utamakan dengan pemberian diberikan Allah Subhanahu wa taala salawat hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di diri Rasul, subhanallah, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Jadi kita beruntung, luar biasa untung. Allah nggak pernah menjadikan segala sesuatu itu susah. Kita kalau subuh sholat, ba'da subuh sampai siang dikasih rezeki Allah. Yakin? Nggak dikasih rezeki diuji berarti. Haram kita berburuk-sangka kepada Allah. Akan jauh dari rahmat Allah, sedang seseorang di hatinya menanam, mengucap buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai-sampai Allah pun mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatul alamin, sebagai kasih sayang kepada seluruh alam. Ada alamul malakut, alam malaikat, alamul lahut, alam Allah. Allah katakan innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, sampai Allah menyebutkan kami berselawat kepada Sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah. Berarti ada suatu kebesaran di diri Rasul. Ada suatu yang kita mengikuti Nabi Muhammad menjadi besar kita. Apa coba? Kekuatan bukan, kepandaian, alim bukan, tapi ihsan, kebaikan. Karena di sana dikatakan sampai kita hidup meninggal husnul khatimah. Jadi kalau orang hidup dia nggak bawa kebaikan, meninggal suul khatimah. Jumat nggak mau sembahyang Jumat, terus subuh nggak mau sembahyang subuh, berjamaah nggak ada masalah. Yang penting kamu sholat, mendirikan sholat. Akhirnya begitu meninggal suul khatimah. Seumur hidup meninggalkan hanya satu subuh, suul khatimah. Seumur hidup hanya meninggalkan satu zuhur, suul khatimah. Bib, subuh susah, zuhur gampang. Ketinggal zuhur kayaknya nggak apa-apa, ngatur-ngatur akidah. Haram, hukumnya merubah hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun pahala tidak diterima. Meninggalkan sholat subuh. Meninggalkan zuhur sama, 5 waktu 500 tahun pahala nggak diterima. Berarti berapa? 2500 tahun. Amal yang mana, umur yang mana, rezeki yang mana untuk membeli itu agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Husnudzan, berbaik sangka. Terus dikerjakan subuh, Jumat berjamaah, hatinya baik. Akhlaknya terlihat.
Akhlak akan menjadikan seseorang itu mempunyai budi pekerti yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum, sesungguhnya ada untuk diri kita semua, fi Rasulillah, dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Berarti kalau aku berusaha untuk menjadi orang yang mempunyai akhlak baik karena melihat sesuatu yang baik, dan kebaikan itu ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib punya guru di Sukabumi, Mama Asep rahmatullah. Mama Asep belajar di Mama Noh Gentur, di sini di Cianjur. Mama Asep ini kalau ngomong pelan, lembutnya luar biasa. Habib sayang dulu sama mondok di sana, Nangelak Baros Sukabumi. Itu beliau guru. Seperti apa guru? Seperti gurunya Mama Noh. Kenapa begitu? Terus seperti apa Mama Noh? Seperti gurunya lagi Mama Satibi. Terus seperti apa? Terus sampai Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i. Terus sampai apa? Sampai sahabatul Rasul SAW, sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di diri Rasulullah suri tauladan, akhlakul karimah. Baca Quran, terus baca Quran. Sembahyang Jumat rapi, subuh dikerjakan sembahyang Jumat rapi, terus qiraah Al-Quran. Berarti kenapa Bib kok baca Quran? Karena ada di diri Rasulullah segala kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Termasuk apa? Al-Quran yang dibawa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum ala thalathati khisal. Rasulullah mengatakan, disuruh ajarkan kepada anak-anak kita 3 perkara. Ajaran Rasulullah, yang menyuruh Rasulullah. Apa ini yang disuruh Rasulullah? Hubbun nabiyikum, disuruh cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlu baitihi, dan cinta kepada keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang habaib. Terus summa qiraatul Quran, terus membaca Al-Quran Al-Karim. Oh berarti kenapa? Oh berarti Al-Quran, karena Al-Quran mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk husnudzan, seorang pandai mengerjakan sholat 5 waktu, lelaki Jumat berjamaah, terus qiraah Al-Quran Al-Karim. Ini orang dilihat ada nur cahaya di wajah orang ini. Karena apa? Karena sholawatnya banyak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus baca terus sholawat terus. Nanti bulan depan Safar. Ini sekarang bulan Muharram, Ashhurul Hurum, di antara 4 bulan yang Allah haramkan bulan ini. Bulan ini Muharram awal Hijriyah. Kenapa dikatakan Hijriyah? Karena Qamariyah, hitungan dengan rembulan ya. Kalau Samsiyah hitungan matahari. Nah, ini di bulan-bulan yang Allah haramkan 4 ini kesempatan kita untuk menjadi ihsan hatinya, menjadi baik hatinya. Rasulullah SAW ketika lahir Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, di Jawfulail, di sepertiga malam, fi waktu syahr, di sepertiga malam. Udah Jawfulail di sepertiga malam, fi waktu syahr, di waktu itu malam, yaumu lailatu Itsnin, hari Senin, yaumu Itsnin, lahir Rasulullah SAW. Begitu lahir, kitab belum ada di zaman itu. Itu awal Hijriyah. Awal Hijriyah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu kita ngerti, terus kita paham. Oh ya Allah, berarti Rasulullah SAW mengenali Rasulullah sesuai diperintahkan Rasul. Nabi menyuruhkan untuk kita mencinta Rasul. Hubbun nabiyikum, disuruh kita mencintai Nabi kita, wa ahli baiti, dan keluarganya. Summa qiraatul Quran, terus membaca Al-Quran Al-Karim. Berarti bersangka seseorang itu kepada kebaikan karena lantaran sesuatu yang baik. Andai kata terus su'don, buruk sangka, berarti orang seperti itu orang yang enggak akan pernah beruntung la fid dunya la fil akhirah. Enggak di dunia ataupun di akhirat. Yang didapat kerugian. Sampai-sampai Allah katakan huwa minal khasirin. Ini orang yang mendapatkan kerugian.
Laisal muflihin, bukan seorang yang muflih, beruntung. Wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin, dia mendapatkan kerugian. Illal ladzina amanu, dikatakan. Illal ladzina amanu wa amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Diperkecualikan Allah orang-orang beriman, gak rugi. Senang hatinya karena banyak salawat ke Rasulullah. Terus apa Allah perintahkan? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti hati kita menjadi baik karena kita banyak bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misal nggak pernah solawat, ya bahaya. Wajib hukumnya solawat, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib hukum solawat. Wajib fi'lun amar, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, disuruh bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang turun solawat itu di bulan Sya'ban. Perintah salawat dari Nabi Muhammad turun di bulan Sya'ban. Terus setelah kita melihat kebaikan ini, akhlak Rasulullah SAW melalui alim ulama, melalui guru-guru, ustadz, habaib, kita terus ngikutin dengan apa caranya? Kita ngikutin supaya kita menjadi ikutan terus sampai kiamat. Sampai kiamat. Kenapa? Kalau hidup gelap, gak bakal ada jalan-jalan yang kelihatan. Tapi kalau terang, itu jalan yang sebenarnya jalan. Ketika subuh sholat, minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ketika zuhur sholat, meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Terus 5 waktu sholat, meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Jalanilah, berilah petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu dikatakan siratal mustaqim ini sehelai rambut dibelah 7 di akhirat nanti. Perjalanan ke surga. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina Muhammad di surga, amin. Terus kebaikan, iringi perbuatan buruk ini dengan perbuatan baik. Itu begitu husnudzan, seorang akan mempunyai sangkaan baik kepada siapapun, karena selalu dia orang itu mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jangan sampai kebalik. Perbuatan baik diiringi dengan perbuatan buruk, akan rugi. Kenapa? Karena aturan, ajaran, didikan daripada guru-guru sebelum dahulu kita, untuk kita paham. Kita manusia ini pasti pada akhirnya harus menjadi tambah sempurna, tambah benar, bukan tambah rusak. Lah kalau kebaikan ditumpuk, dijejelin keburukan, tambah hancur-hancuran nanti. Tapi kalau keburukan kita, kejelekan kita tambah terus dengan amal-amal baik, lama-lama menjadi baik. Jadi ada di diri Rasulullah SAW itu husnudzan yang paling tinggi, yang paling utama semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Sayyidina Al-Bantani, Zainul Makhlukat, sebaik-baiknya makhluk Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita kepengen melihat keselamatan dunia akhirat, harus mengikuti akhlak Rasulullah, harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini fana, wa ila, kecuali ibadah yang diajarkan Rasulullah kepada tabi'in, salafun dan salihin, sampai kepada kita. Kalau kita mendapatkan kerugian, wah, dikatakan sembahyang nggak bisa istiqomah. Sembahyang nggak bisa istiqomah, kan aneh. Salat 5 waktu ini bukan masalah istiqomah, fardu hukumnya. Mau istiqomah nggak istiqomah, harus istiqomah, karena nggak bisa ditinggal. Kalau baca Quran segala macam yang sifatnya sunnah atau bagaimana, ya. Tapi Al-Quran juga sekali nggak boleh nggak dibaca. Harus dengan segala sesuatu upaya, kekuatan, himmah, harus ada kemauan, ghirah, harus nafsu kepada khairiyah, kebaikan itu. Kenapa? Karena sesaat akan ketemu mati, akan ketemu nyawa, akan ketemu akhir hayat. Wa na'udzubillah min dzalik, Anda meninggal su'ul khatimah. Kenapa? Karena selama di dunia, selama hidup kurang selawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah di Al-Qur'anul Karim? Kenapa Allah katakan seperti itu? Untuk kita mengambil hasiah,
mengambil kekuatan supaya ada ghirah, ada nafsu kepada amal-amal baik daripada nafsu kepada amal-amal yang buruk. Nafsul mutmainnah yang dikatakan enggak kepengen sudah lawamah maksiat iya, terus ibadah iya, udah enggak kepengen, udah apalagi amarah, gampang marah segala macam. Nauzubillah min dzalik, akhirnya meninggal stroke, kena penyakit darah tinggi, karena kotor, karena enggak bersih hatinya, karena dia bukan baik tapi malah buruk, syarul amal yang dikerjakan bukan pekerjaan yang halal. Ada halalan thayyiban wa mubarrakan, ada sesuatu yang bermanfaat, yang memberkahkan, berarti manfaat ke akhirat mentok udah. Halalan thayyiban wa mubarrakan, kalau sudah dikatakan mubarakat mentok sudah jannah surga. Wah, tapi kalau sebaliknya syarul amal yang buruk, wah ini haram segala macam, akhirnya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terus selama hidup, bagaimana husnudzan dikatakan selama hidup? Iya, seumur hidup iya, nggak boleh sama sekali berburuk sangka. Andai kata orang yang buruk, kita berbaik sangka, lah ngapain bikin orang buruk? Lain lagi perkaranya itu. Husnudzan ini husnudzan kita berbaik sangka kepada hal apapun untuk diri kita, kebutuhan kita sendiri, untuk kebutuhan kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Dawud alaihissalam, Sulaiman bin Dawud alaihissalam, apa dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Kurang bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Nabi Allah Sulaiman mengatakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa segala kerajaan Sulaiman bin Dawud, dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Allah Sulaiman husnudzan kepada Allah. Nabi Allah Sulaiman katakan, hadza, ini min fadli Rabbi, pemberian Tuhanku. Al-Quran dikatakan Al-Quran ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang kita punya umat Rasulullah. Berarti kita kepada Al-Quran Al-Karim harus husnudzan, harus berbaik sangka. Terus malaikat-malaikat Allah. Terus iman kita, rukun iman yang ke-6, ada 70 iman. Dikatakan Al-Imam Nawawi dalam, dikatakan Al-Imam Nawawi, iman ada 70 iman. Dalam kitab An-Nawawi udah ada 77 iman. Dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, iman terpecah menjadi 99 udah iman. Sekarang udah tahun 2023, 1445 Hijriah. Syekh Nawawi hidup sekitar tahun-tahun 1800-an. Ya, kemarin begitu. Berarti waktu dan zaman segala macam, ilmu segala macam, beratnya hidup, susahnya hidup, gampangnya hidup, ringannya hidup, segala sesuatu dengan apa? Husnudzan, dengan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai selama hidup kita beramal soleh, alhamdulillah, begitu di akhirat masuk ke dalam surga. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai selama hidup kita melakukan amal buruk, mendapatkan kerugian. Yaitu di dunia kadang apa, misal kok amal buruk dunia, durhaka misal sama orang tua. Suhtul walidain, mendapatkan murka orang tua, wa suhtullah, murka Allah. Langsung ada beberapa amal yang andai kata kita kerjakan di dunia ini kita mendapatkan azab di dunia. Ada beberapa amal andai kata kita kerjakan di dunia ini kita nggak mendapatkan azab di dunia, keburu tobat ya. Tapi di antara amal-amal buruk itu apa? Kita durhaka kepada orang tua, bukan birrul walidain ya, malah durhaka. Bukan taat kepada orang tua, malah durhaka. Dan sebaik-baik amal sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat fardu, sholat 5 waktu fardu. Shaum Ramadan wajib. Berpuasa di bulan Ramadan wajib. Puasa Senin Kemis itu sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena amrun nawafil, perintah nawafil. Perintah yang disebut sunnah ini nawafil, yang Allah perintahkan juga. Perintah wajib, perintah sunnah, atau sunnah disebut nawafil, perintah Allah. Berarti begitu penting kita mendekatkan diri kita kepada Allah wa Rasulih, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu kita mengerjakan sholat 5 waktu istiqomah segala macam, hasil akhirnya di bulan Ashurul Hurum,
4 bulan ini termasuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 misah Rajab. Karena kita sholat rajin dapat fadilah. Ternyata 4 bulan yang Allah haramkan itu lain dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim, Allah Ghafurun Syakur, Allah Al-Azim, Allah yang kuat segala sesuatunya. Begitu kita puasa Senin Kamis di bulan Ashurul Hurum, Allah lipatkan pahala 300 kali daripada kita puasa di hari-hari biasa. Ketika Ramadan nggak bisa dibuat Ashurul Hurum, Ramadan 900 kali pahala orang sholat di bulan Ramadan dibandingkan dengan puasa di bulan Ramadan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Itu dikatakan kenapa kok begitu dahsyat pahala Allah berikan. Kenapa? Karena itulah sifat Allah, rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Tapi karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, kalau bukan karena engkau, laulaka lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak akan jadikan seluruh alam semesta ini. Berarti kita hidup untuk mati, bakal mati, nggak akan hidup terus. Makanya selama kita masih bisa beramal-amal baik, lakukan ibadah yang Allah perintahkan, ya harus kita bersegera. Nggak boleh menunda waktu salat, nggak boleh menunda waktu untuk segala macam untuk beribadah. Kenapa? Karena orang yang rugi, yang Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun. Karena ia tunda waktu salatnya, fawailul lil musallin, itu sebenarnya itu orang itu sebenarnya rajin salat, rajin ibadah ya. Tapi karena ia tunda waktu salat, fawailul, Allah berikan itu satu lembah dari neraka jahanam. Allah na'udzubillah min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.